Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Sidik Fakta, bicara fakta, ungkap realita. Apa yang diungkap hari ini? Kalau kemarin kita ngobrol dengan Mas Budi, kita udah ngobrol banyak tentang kehidupan masa lalunya, terus tentang kesuksesannya dia, kok bisa sampai hampir 200-an cabang. Nah, kali ini saya dengan salah satu orang yang bisa dikatakan suwi banget karo Mas Budi, dan saya yakin wong iki ngerti banget karakter Mas Budi, ngerti banget cara kepemimpinan Mas Budi. Lah, para entrepreneur teman-teman di luar sana, kita bisa belajar. Nah, saat ini saya sama Mas Singgih. Halo Mas. Halo Mas. Sehat, kan? Mas? Alhamdulillah Mas. Wajah sumringah banget ngono. Iya Mas. Ngantuk tapi. Senyum. Ngantuk. Tetap senyum Mas. Beliau ini adalah salah satu orang yang kita ngomong dekat sama Mas Budi. Cedak ya Mas itu kan ya? Ya, alhamdulillah harus begitu toh biar ada kemistrinya. Sejak kapan toh Mas Singgih karo Mas Budi sejak kapan? Kurang lebih kalau sekarang hampir 4 tahun ya Mas. Wah, padahal kemarin Mas Budi ngomong sama saya ini sudah tahun kelima Mas Budi. Iya, bener? Berarti dari 1 tahun Mas Budi merintis jenengan ada? Ya. Wah, luar biasa. Tahun tuh, Cah. Tahun. Mas, ini langsung to the point way. Kan nggak ada Mas Budi. Kemarin saya udah ngomong-ngomong banyak tentang dengan Mas Budi terkait dengan bebeknya. Lah ini sekarang aku mau mengungkap realitanya dari orang-orang yang di sekitarnya Mas Budi ini, terutama di manajemen. Ini satu pertanyaan saya yang paling apa? Menurut sampean, pandangan sampean ki Mas Budi ki kayak gitu Mas? Nah, Mas Budi itu orangnya lebih simpel ya Mas ya. Kalau sebagai seorang pemimpin itu menjelaskan ke anak buahnya itu lebih tidak dengan kalimat formal, tapi lebih kayak ke temen. Jadi anak-anak itu kalau dapat perintah itu lebih jelas. Terus tidak sama dengan mungkin owner-owner usaha lain ya Mas. Beliau sangat dekat dengan karyawannya, lebih humble ya, humble lah, ramah ya. Gih. Mungkin kalau kita lihat banyak sekali honor kan biasanya kejem, tegas, galak. Ya. Mas Budi. Ya kalau kejem galak enggak ya, beliau lebih ke sisi tegas ya. Nah, kalau sudah memegang sebuah aturan ya sudah, memang harus itu. Harus itu ya. Ya. Dulu sebelum di Mas Budi Dewi, Mas Singgih itu di mana? Saya kalau dulu ya di salah satu bank swasta ya, sempat cek online juga Mas, belajar lah beberapa pekerjaan lain. Iya awalnya Mas Budi iso ngerekrut Mas Singgih, ayo melu aku ya. Iya Mas. Nggih, kalau dulu itu awalnya kenal Mas Budi itu, Mas Budi butuh orang yang untuk mendaftarkan warungnya ke aplikasi store online, online food ya. Saat itu masih berapa cabang? Baru kurang lebih kalau nggak salah sekitar 20-an. Masih 20? Masih 20. Oh, karena setahun aja ya? Iya. 20. Terus? 20-an ya kurang ya Mas, kayaknya masih. Oh iya kurang ya? Kurang ya. Terus? Nah itu terus akhirnya dikenalkan oleh salah satu teman ke Mas Budi, ngobrol bareng. Waktu itu masih di angkringan Mas, di angkringan Mas Budi. Waktu itu kita ngobrol-ngobrol, saya diminta mendaftarkan di seluruh cabang. Nah waktu bukaan cabang Kalipancur, beliau itu tiba-tiba telepon saya, disuruh menghadap. Nah langsung direkrut itu Mas. Itu belum direkrut ya saat itu, langsung tiba-tiba ditelepon langsung? Iya. Karo Mas Budi ini langsung? Iya. Ya waktu itu masih kalau dibilang freelance ya Mas. Freelance? Gak bisa? Iya. Jadi pembayaran per project. Nah, direkrut itu awakmu kan kerja, tapi pembayarannya itu per sebelumnya. Project. Oh sebelumnya. Setelah ya? itu baru direkrut. Oh baru direkrut. Jadi sebelumnya ki Mas nek kowe iso daftar ke siji engko tak bayar sak ngene ya. Oh. Mas iki jujur entuk ya Mas? Ya, boleh. Biyen piro Mas? Per projectnya entuk piro Mas? Kalau dulu itu per project kan 150. Waktu itu saya di dalam kota Semarang, tapi emang beliau waktu itu kalau nyuruh sampai keluar kota juga, maintain aplikasinya juga, jadi beliau nambahin sendiri Mas.
Ya mungkin per project 250-an ya Mas. Menurutmu di zaman 4 tahun yang lalu akeh ra Mas? Oke Mas. Oke. Nggih. Akeh ya. Tapi kok iso ya deknen urung kenal ngei per project sampai luar kota yang harusnya itu job deskmu kan? Iya. Kayak kan ngurus itu kan job desk toh, nganti ditambahi dewe. Itu nggak disebutkan nominalnya ya? Dari Ya. awal perjanjian itu nggak? Ya, saya ya tahunya awal itu kita ngobrol sepakat di 150 per aplikasi per cabang. Nah, terus malah pada akhirnya nyongkor Mas. Beliau yang nambahin sendiri. Mas. Padahal saat itu masih 20 cabang ya. Ya, 20 cabang. Terus lanjutnya? yaitu saya ketemu di Kali Pancur itu beliau menawarkan ikut beliau, membantu beliau ya. Atau itu saya cuma minta izin ngobrol sama keluarga, setelah itu saya mengiyakan Mas ikut beliau. Dulu pertama jadi apa Mas? Kalau dulu waktu itu saya di Markom Mas. Markom, marketing communication. Communication, terus Terus setelah itu pindah ke GA, General Affair, sampai sekarang ini di Humas. sekarang di Mas itu tetap urusannya karo masyarakat ya. Nggih. Urusannya tetap karo wong liya ya. Siap. Muyer-muyer kerjaane. Nah, itu tadi yang api ya Mas Budi. Mas, ada nggak sih jenenge wis urip jenenge rumah tangga urip petang tahun ki ya mesti ono naik turune. Ya, Apa sing membuat awakmu jengkel? Ono jengkel ra karo Mas Budi? Biasanya pas opo? kalau jengkel itu awal-awal dulu ya Mas. Piye? Jadi itu masalah pertama itu yang benturan dengan keluarga itu pastinya waktu ya. Heeh. Waktu, kalau beliau itu kan telepon itu ya sandang saja. Telepon, nggih neng di Rene gitu kan. Terus? Ya udah, ya wes sana padahal sudah di rumah ya. Lambat laun akhirnya ya bagaimana kita bersikap bahwasanya memang ini adalah tugas yang menjelaskan ke keluarga, akhirnya ya, sampai ke sininya juga akhirnya berjalan enak lah. Tapi pernah sampai ngomong ra, "Mas aku jengkel karo kowe. Aku nek mbok telepon sandang saknya gitu pernah ra?" Ya kalau sembari guyon ya Mas, secara resmi. Lah coba nih, Mas Budi coba. Ya apa ya, kalau dulu tuh beliau cuma nggak jawab sih ya, cuma oleh ngakak. Yo, tapi ya yo. Kelingannya ya pas kuwi kok ngono. Jadi memang awal gitu ya, tapi Iya. lambat laun karena awakmu wis menyesuaikan. Iya. Wis yo ngrasake enak ya. Nggih, kalau di awal itu kan karena memang apa ya Mas, timnya masih sedikit. Jadi satu orang karyawan itu di kantor dulu bisa memegang beberapa job desk Iya. pekerjaan. Kalau sekarang kan tim sudah Banyak, banyak. ya. Jadi secara pekerjaan memang sudah dipisah-pisah. Jadi lebih santai. Nah, terus hal yang membanggakan Mas Ki. Hal yang membanggakan selama jenengan karo Mas Budi apa toh? Bisa jenengan bisa jawab terkait dengan bebek atau jenengan bisa jawab terkait dengan pribadinya Mas Budi yang langsung sama jenengan ya ora apa? Selama ikut beliau ya, kalau secara bisnisnya beliau, selain income yang lebih ya Mas, dari mungkin kalau saya pikir di posisi yang saya sekarang di dalam perusahaan lain mungkin income tidak akan seperti yang saya terima. Nah terus kalau dari itu selain income ya ada ilmu-ilmu yang dulu tidak pernah saya dapatkan. Jadi ini juga langsung berkaitan dengan pribadinya beliau. Jadi kalau beliau itu menginginkan karyawannya tidak hanya mendapatkan income, tapi mendapatkan pengalaman, ilmu, mengembangkan diri. Gitu Mas. Nek dirimu lihat Mas Budi kan seneng gaya kegiatan sosial Mas. Dia mengeluarkan banyak uang untuk sosial, bagi-bagi sembako dan lain-lain. Pendapatmu apa? Ya, wis memang jiwanya ya Mas kayaknya Mas. Kebin ngono ya? Emang ngono Mas. Dene. Nggih. Nggak hanya mungkin sekarang memang orang melihat beliau bisa disebut mungkin apa ya, orang berada gitu ya, punya usaha banyak, tapi sebelum ini pun beliau juga sering menolong orang. Memang wis karakternya gitu. Memang Selama 4 tahun karakternya. jenengan melihat juga seperti itu Iya. ya. Tapi selama ini Mas Budi dari tahun pertama jenengan ikut 4 tahun sampai sekarang 2025, ono ra sih kelakuan Mas Budi sing sombong? Kalau
sombong enggak ya Mas? Kalau beliau Mas dibilang sombong gimana enggak ya? Lebih ini sih netral-netral aja kalau beliau ngomong apa adanya mungkin, tapi kalau orang yang mungkin tidak mengenal dekat dengan beliau ya mungkin di kalimatnya beliau dikira sombong, tapi beliau ya apa adanya, memang bilang aku lagi duwe iki ya, memang punya gitu, jadi memang apa adanya aja sih sebenarnya. Beliau sering ya kalau mau bicara dengan temen itu atau bicara dengan karyawannya itu nggak secara formal tapi sambil ngopi, aku kerungu-kerungu kok ya Mas. Bener. Ngobrol sama beliau itu ya ngopi, ya ngerokok, santai. Jadi nggak memang formal, kita di meeting pun beliau nggak secara formal mimpin meeting. Oh, jadi harus santai kan ya? Ya, jadi tekanan sebuah perusahaan itu nggak kelihatan. Lah, yang paling aku unike kuwi nek setiap aku denger dari orang lain, kok nek setiap meeting kok mesti iso sambil ngerokok, ngopi. Mas Budi tidak tenang tuh Mas? Ya, Mas. Kenapa harus kok no? Lebih ini ya, membuat nyaman karyawannya. Jadi ketika karyawan tidak di dalam tekanan itu semua ide-ide, gagasan akan keluar dengan apa adanya tanpa tekanan, takut salah. Oh iya ya. Jadi iso ngungkapke iso koyo kanca, jadi apa yang diharapkan di dalam perusahaan itu malah bisa tercapai dengan baik ya. Inputnya apa, outputnya bisa dapat ya. Nah, terakhir Mas Inggih. Overall Mas Budi sekarang sudah menginjak di 41 tahun kemarin ulang tahun, dan Bebek sudah 5 tahun ini, 5 tahun jalan ini. Apa yang menjadi harapan jenengan untuk Mas Budi dan nggo Bebek iki apa toh? Ini adalah tempat keluarga jenengan kedua. Apa Mas? Ya kalau untuk Mas Budinya sendiri ya jangan berubah Pak ya, tetap berjiwa humble apa adanya. Perusahaan adalah sebuah keluarga yang Bapak inginkan, terus tetap ngejar cita-citanya. Cita-citanya Mas Budi itu simpel Mas, bermanfaat bagi orang banyak. Istimewa. Terus kalau untuk bisnis ya insya Allah semoga terus berkembang biar mengiringi cita-citanya beliau itu. Jadi bisnis tambah berkembang, tambah banyak orang yang mendapatkan manfaat. Lebih mensejahterakan masyarakat orang banyak. Luar biasa. Oke. Kita bisa ngambil kesimpulan dari ini bahwa orang yang terdekat, salah satunya Mas Inggih yang udah 4 tahun aja merasakan apa yang dilakukan Mas Budi semata-mata adalah berusaha untuk mensejahterakan masyarakat, terutama keluarga besar di Bebek dan Ayam Kampung Mas Budi. Bener ya Mas ya? Seperti itu. Mas Inggih, thank you waktunya ngobrol. Kapan-kapan kita ngobrol ngopi. Siap. Oke, teman-teman, sahabat Sidik Fakta semuanya, kita masih melihat satu orang nih. Kedepannya saya pengen mencoba mengulik lagi. Saya akan bongkar realitanya di Bebek dan Ayam Kampung Mas Budi itu seperti apa, tentang sosoknya Mas Budi. Apakah emang bener-bener Mas Inggih atau Mas Inggih kena sogokan? Ya kurang ngerti. Ya, jadi nanti kita akan tanya lebih beragam lagi. Wes luar biasa, seperti yang dikatakan Mas Budi. Semoga bisa mensejahterakan masyarakat dan orang banyak. Amin. Sampai jumpa di video yang lainnya. Saya Muhammad Solekan, Sidik Fakta, bicara realita, ungkap realita. Dadah.